Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mungkin ini baru pertama kali saya upload video, tapi ini cuma sekedar berbagi ilmu aja. Soalnya menurut saya ilmu itu bukan untuk dijual, Sekolah itu tapi apa? buat dibagi. Saya lebih penting pahala daripada uang. Asik. Ini tutorial buat flash Redmi 3S. Ini handphonenya Redmi 3S. Sekarang posisinya boot loop ya mas ya? Boot loop, jadi nggak bisa masuk ke menu utama, jadi boot loop. Nah, menurut pengalaman yang udah pernah saya coba, Redmi 3S, 3X, atau 3S Prime, itu nggak bisa masuk EDL atau download mode tanpa pakai test point. Nah, jadi hari ini juga saya pengen nyobain pakai test point. Caranya test point gimana? Yang perlu disiapkan. Yang penting itu ini sebenarnya, ini tembaga. Pokoknya sebenarnya sih tebelnya itu nggak boleh lebih dari 0,3 mm. Nah ini, jadi pokoknya kalau bisa sekecil mungkin lah, setipis mungkin. Jadi kalau bisa setipis mungkin tembaganya kayak gini. Terus kenapa di sini ada tang? Ini buat nahan tembaganya aja. Soalnya kalau pakai tangan orang dua gitu kan agak sedikit susah. Jadi pakai tangan satu orang aja, pakai dua tangan Pak. Kayak yang pertama kali kita lakukan. Terus yang dibutuhkan lagi lainnya, ini laptop, merek nggak penting, yang penting OS-nya sudah 64 bit. Kalau tidak 64 bit, katanya sih ada yang bisa pakai mode beta. Cuman ini saya pakai yang 64 bit, saya pakai mode standar. Nah ini ya, 64 bit, RAM-nya terserah. Nah, berapa aja bisa. 64 bit itu yang pertama. Terus file-file yang dibutuhkan. Boleh. Ada di hadis ternyata. Oke, ini hadisnya. Nah, ini hadisnya yang dibutuhkan. Ini saya tak blok aja ya. Ya, ini 4 ini. DP nggak penting sebenarnya. Maaf. Ini sama ini. Nah, 2 ini. Nah, Mi Flash-nya diinget-inget versinya 2016-0401. Jadi nggak boleh selain itu. Kalau mau pakai Windows 64 bit dan pakai mode EDL harus pakai itu. Soalnya saya udah pernah nyoba pakai versi berapapun gagal, pasti gagal, selalu gagal. Itu yang pertama kali dilakukan jelas ini Mi Flash-nya diinstal dulu. Kalau ini sudah terinstalasi ya, kalau dia sudah terinstalasi dia masuknya di drive C, harus masuk di program files, bukan di program files x86. Di sini, nah, sana ada Xiaomi, itu diklik, Mi Phone, terus Mi Flash. Nah, kalau sudah, terus ROM-nya. Nah, ini istilahnya apa ya? Nama lain dari Redmi 3S, 3X atau 3S Prime itu LAN pakainya. Kalau 5X saya punya Mi 5X yang buat ngerekam itu Mi 5X ya. Itu kan nama firmware-nya itu Tiffany. Terus ada yang nama firmware macam-macam pokoknya. Jadi harus sesuai dengan namanya. Oke, ini sudah terekstrak ya. Kalau ini posisi mentahnya. Ini posisi mentahnya, yang ini sudah terekstrak. Oke, langsung aja kita eksekusi. Ada hal lain lagi yang dibutuhkan, kabel data. Kabel datanya kalau perlu yang bagus. Ini insya Allah bagus. Ini kabel data ori Oppo. Jadi saya pengguna Xiaomi, tapi saya tidak benci sama Oppo. Saya cuma benci usernya. Oke, nah ini kita buka aja. Pokoknya ini sebenarnya baterai tanam. Mayoritas orang yang awam yang baru pertama kali pakai baterai tanam kayak gini berpikir bahwa tidak bisa dibuka casingnya, tapi bisa dibuka. Nah ini kalau ini posisinya udah tak buka sedikit ya. Nah ini tinggal dibuka aja. Oke, sebelum dibuka sebenarnya harus membuka SIM tray. Soalnya kalau dia nggak dibuka dulu dia nahan SIM tray-nya. Oke, alat yang dibutuhkan yang lain. Terus hati-hati ya, fingerprintnya ada di sebelah belakang.
Jadi dia pasti ada konektor ke mesin. Karena mesin itu ikut bodi depan, jadi bukanya harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati putus nanti. Bentar, agak susah men. Oke. Nah, itu ya. Ada konektornya. Nah, ini harus dilepas terlebih dahulu. Mungkin Anda bertanya-tanya, itu dibongkar dalam kondisi hidup apa nggak berbahaya? Enggak, saya tekankan sekali lagi, tidak berbahaya. Terus ada yang bilang, pakai test point itu ngeri. Berbahaya, ngerinya itu di sebelah mana? Ngerinya itu kalau belum pernah melakukan. Kalau sudah pernah melakukan, tidak ada ngerinya sama sekali. Oke, obeng. Obengnya belum tak siapin, sorry. Oh iya, kalau video tutorial yang lain mungkin ada beberapa part yang dipotong ya. Kalau ini real time, jadi habis video ini dibuat langsung tak upload di YouTube. Bang. Terus yang dibuka cukup mesin atasnya ini aja. Oke ya, cukup mesin atasnya ini aja. Mesinnya itu ada 2. Ini punya masnya beli second ya mas ya. Ini sudah pernah dibongkar mas sebelumnya mas. Saya tidak tahu kenapa, tapi sudah pernah dibongkar. Seharusnya ada 2 segel. Di sini ada segel. Di sini ada segel. Segelnya ini pun juga sudah dimakan sama obeng. Tapi insya Allah masih bisa lah. Oke, pasti dibuka. Nah, terus jangan sembarangan ke tukang servis ya kalau untuk masalah Xiaomi. Soalnya Xiaomi itu justru sebagian besar itu bukan di hardware, tapi hanya sekedar di softwarenya aja. Sebenarnya kalau pinter cara ngolai softwarenya sih kita nggak perlu sampai ke tukang servis. Oke, ini setelah dibuka itu dalamnya kayak gini. Terus kalau nanya test pointnya sebelah mana, nah ini kelihatan nggak itu titik 2-nya itu. Iya, titik Nah, 2. ini titik ini harus berhubungan satu sama lain. Kalau di tutorial YouTube yang lain harus disolder ini itu segala macam, sebenarnya itu tidak perlu. Jadi kenapa saya menggunakan ini? Ya karena ini tembaga dan ini pun bahannya tembaga, jadi pasti bisa berhubungan. Oke, dilakukan. Sebenarnya ini harus dipotong sekecil mungkin ya supaya nggak bengkok-bengkok. Nah ini ditekuk kayak gini. Tak tekuk dulu ya. Nah, posisinya kayak gini. Pokoknya ya kira-kira aja ini sama ini bisa menghubungkan test point tersebut. Ingat-ingat ya, test pointnya ada di sebelah sini. Jadi ini di bawah. Ini itu soket buat touchscreen kalau nggak salah. Ya, buat touchscreen. Ini, pokoknya jangan lupa ini. Jadi ini ditekuk itu ya sekiranya bisa menghubungkan 2 titik tersebut. Kalau udah, terus tadi kenapa saya menggunakan tang? Tangnya itu buat menjepit kayak gini. Nah, buat jepit kayak gini supaya dia tidak lari-lari. Nah, kayak gini, terus ini dihubungkan kayak gini. Nah, jaraknya kedekatan. Nah, kalau sudah seperti ini, nah jadi yang pertama yang dilakukan ini masuk mode fastboot dulu. Kalau nggak tahu caranya gimana, tekan tombol power plus volume down, volume bawah plus tombol power. Setelah masuk mode fastboot, baru ini dihubungkan. Kalau ini sudah yakin terhubung 2 titik ini, baru tombol powernya ditekan lama sampai getar. Bukan sampai getar, maaf, sampai mati. Yap, mati. Ya, ini sudah mati. Jangan khawatir, dia tidak mati sepenuhnya, tapi dia masuk ke mode EDL. Jadi saat ini posisi
perangkat ini sudah masuk ke mode EDL. Ya, tidak percaya kita buktikan. Kita lihat di sini program files Xiaomi, terus Mi Phone, ada Mi Flash. Ini kita enter aja langsung. Nanti keluar. Nah, ini bisa dilihat ya, serinya 2016-04-01. Mayoritas orang tidak memperhatikan hal itu. Terus tabel data. Tabel data. Terus dipasangkan. Nah, ini laptopnya sudah berbunyi. Teng dung teng. Nah, Dan di sebelah sana ada ciri dangdutan. khas ciri khas Windows ya. Terus kalau nggak percaya kalau ini sudah terdeteksi sebagai sudah masuk ke mode EDL, ini dibuka manage. Jadi bisa dilihat di situ nanti driver yang baru aja masuk itu seperti apa. Sebentar, ini laptopnya lemot ya, jadi agak sedikit lama mungkin loadingnya. Oke, terus device manager. Saya boring nunggunya sebenarnya. Nah, ini port COM LPT. Nah, Relink HS USB Keyloader 9008 COM 3. Nah, itu menandakan bahwa perangkat ini sudah masuk ke mode EDL. Buat membuktikannya lagi, kalau ini kita klik refresh, keluar COM 3. Jadi sama persis ya. COM 3. Kelihatan ya tulisannya ya. Ya. Oke, kalau sudah, terus kita browse filenya. Filenya saya menggunakan TGZ LAN atau buat Redmi 3S, Redmi 3X atau Redmi 3S Prime. Ini versi Cina. Kenapa saya lebih suka pakai versi Cina? Versi Cina itu tidak mengenal aturan apapun. Kalau versi globalnya Redmi 3S, 3X, 3S Prime itu pilihan utamakan 4G pasti hilang. Sedangkan kalau pakai ROM Cina ini tidak mungkin hilang, pasti ada. Saya bisa pastikan ada. Tapi minus bahasa Indonesia ya. Ya sekali-kali belajarlah pakai bahasa Inggris. Kita pengguna Xiaomi, bro. Jadi harus bisa bahasa Inggris. Oke, setelah kita klik LAN image, terus oke. Di sini direktorinya harus LAN image ya. Oke, kalau sudah klik flash all, baru kita flash. Nah, ini tinggal ditunggu aja. Ini prosesnya sekitaran 3-5 menit. Boleh di kesini aja, Mas. Ya, oke. Ini prosesnya. Jadi memang sengaja ini tak bikin real time. Saya tidak suka motong-motong supaya tutorialnya jelas. Pokoknya yang penting kalau kok bahan yang disiapkan serta cara yang dilaksanakan sesuai dengan tutorial di video ini, saya bisa pastikan meskipun handphone Anda sekalian heartbreak atau mati total, asalkan masih bisa terdeteksi di PC, saya pastikan hidup lagi. Sudah ratusan Xiaomi Red seri ini itu bisa hidup lagi dengan cara yang saya praktekkan ini. Oke, ini sudah berjalan 60 detik ya. 60 detik itu 1 menit. Nah, ini mungkin agak lama karena mungkin sudah agak lumayan lama juga. Mas, mohon maaf, ini udah berapa lama, Mas? Udah berapa lama boot loop? Apa ya? 8 jam mungkin. 8 jam? Oh, belum ada Jadi sehari. belum ada sehari ya? Sudah berapa lama? Ada seharusnya. Jadi kan ngubungi saya aja semalam. Jadi masnya ini eksekusinya yang perlu saya kasih tahu ya, ini eksekusinya di Magelang. Masnya ini orang Gunung Kidul. Jauh-jauh dari Jogja. Jadi jauh-jauh dari sana. Karena itu tadi saya tidak memungut biaya apapun dan saya suka sharing ilmu seperti ini. Saya dapat ilmu kayak gini itu otodidak, tidak ada yang ngajarin. Jadi ya tetap ada yang ngajarin sih, yang ngajarin Mbak Google. Tapi saya beberapa kali salah. Banyak handphone juga yang udah pernah mati sama saya.
Tapi setelah itu jadi saya dapat ilmu ini. Nah, karena saya tahu sulitnya mencari ilmu itu seperti apa, makanya saya bagikan free supaya kalian yang sedang kesulitan mencari ilmu tidak perlu kesulitan seperti saya. Oke. Oke, sudah berapa lama? Oke, ini prosesnya sekarang masih berjalan sekitar 131 detik ya. Waduh, pojokan mana Mas? Untuk niki mau Mas. Saya tuh. Oke, ini agak lumayan lama ya. Biasanya sih kalau saya nge-flash ya sekitarannya 3 menit. Tapi ini sudah berjalan hampir 3 menit sih. Nah, ini sekarang 20 detik lagi itu 3 menit. Tapi enggak apa-apa lah, ditunggu aja. Kalau ini saya bisa pastikan ini berhasil ya. Enggak mungkin gagal. Jadi tenang aja untuk kalian semua yang beranggapan test point itu sulit, yang beranggapan test point itu berbahaya atau test point itu ngeri. Enggak ada ngerinya, enggak ada berbahayanya, enggak ada sulitnya sama sekali. Enggak perlu solder, cukup tembaga ini ya, tembaga ini kelihatan enggak Mas? Kelihatan. Zoom. Ya, itu kelihatan. Nah, tembaga ini sama dulu di mulut. Udah, itu aja. Nggak perlu yang lain. Yang pasti tahu letak test point-nya ya. Soalnya tadi kalau dilihat kan sempat ada titik 3 yang di bagian bawah dekat baterai itu. Nah, itu bukan test point. Test point itu yang sebenarnya saya sendiri juga nggak paham test point itu artinya apa. Kalau itu bahasa Inggris, test point. Point test. Titik tes. Titik tes. Titik tes. Seharusnya points test karena titiknya ada 2. Tapi kalau point test itu kan seharusnya cuma 1 ya. Karena jadi, ada S-nya. Ada S-nya. Padahal ada S-nya itu adem ya. Oke, ini sekarang masih berjalan sekitaran 245 detik. 245 detik. Terus lagi. Untuk mas-masnya yang dekat sama wilayah Magelang, terus agak sedikit merasa kesulitan buat flashing Xiaomi-nya, handphone Xiaomi-nya, insya Allah saya bisa bantu. Yang pasti jenengan tidak perlu modal apa-apa, modalnya hanya membawa diri jenengan, berikut handphone yang mau di flash, terus datang ke sini, jangan suruh saya datang ke sana. Jauh soalnya saya kerja itu jaga counter. Nah, boleh dilihat ini saya banyak sekali laptop. Saya jaga counter laptop di sini. Saya kerjanya 12 jam, jadi saya tidak punya waktu kalau harus datang ke tempat jenengan. Kalau jenengan datang ke sini, saya bersedia dengan senang hati untuk membantu. Iya. Ini sebenarnya artinya apa aja itu saya tidak tahu. Itu nulis apa itu tidak paham. Tapi ya prosesnya seperti itu. Bisa dipastikan berhasil. Ini sudah 5 menit. 5 menit lebih. Kadang orang berpikir lama banget ya, jangan-jangan gagal. Ditunggu aja pokoknya. Nggak perlu takut gagal. Kalau ini mungkin, oh iya Mas, mohon maaf Mas, ini sebelumnya roomnya room apa? Global. Mungkin ini karena ganti room. Oke. Ini sudah selesai ya. Di sini tulisannya the operation complete successfully. Total time-nya 334 detik. Itu sekitar 5,5 menit. Tinggal kita lepas aja. Kalau sudah kita lepas, sebenarnya sih langsung dipasang. Casingnya tidak jadi masalah. Kalau saya lebih suka tak copot baterainya, terus tak pasang lagi. Oke, baterainya itu yang ini baterainya. Ini baterainya. Nah, terus pokoknya diinget-inget lagi ya, test point itu yang ini untuk Redmi 3S. Per HH itu beda. Nah, ini ada titik-titik lagi, ini bukan test point ini. Nggak tahu itu apa. Oke, saya lebih suka tak copot baterainya dulu karena ini posisinya sudah terbuka. Copot baterainya, yuk terus tak pasang lagi. Terus langsung tak pasang aja lah ya. Tapi jangan kelamaan. Videonya kelamaan nanti. Langsung tak hidupin aja. Ini tombol power pasti, ini tombol volume down, ini tombol volume up, tinggal ditekan lama saja. Nah,
Oke, ini tinggal kita tunggu sampai bootingnya selesai. Mungkin ada yang tanya lagi, ya itu dihidupin fingerprintnya belum dipasang, terus nanti dipasang kedeteksi apa enggak? Pasti terdeteksi, enggak perlu khawatir. Jadi nanti dimatikan aja dulu, terus dipasang semuanya, terus fingerprintnya dipasang, terus dihidupkan lagi, pasti terdeteksi. Enggak perlu khawatir, kecuali kalau fingerprintnya memang sudah bermasalah ya. Oke. Ini MIUI-nya MIUI 8, jadi saya bisa pastikan loadingnya lama. Ditunggu aja. Nah, proses flashing dan loading ini itu lebih lama loading ini. Jadi kalau di situ 5 menit lebih, ini bisa sampai sekitaran 10 menit lah. Kalau di sini kan dia belum boleh diarahkan ke sini. Nah, kalau di sini kan dia baru lambang Mi aja ya. Belum ada load Android. Jadi belum ada loadingnya. Seharusnya dia ada loadingnya. Nanti ada loadingnya titik 3 bergantian hidup. Ya kayak seperti jalan kayak gitu. Oke. Tunggu handphonenya aja. Tadi ini bootloopnya kenapa mas? Kemarin saya mau custom. Main di custom room. Posisinya sudah UBL ini? Belum. Oh belum UBL. Belum. UBL-nya cuma sementara. UBL cuma. Oh, Karena UBL yang pakai bat 1, bat 2 itu. ya. Terus di custom room malah terus nggak mau Gagal, roomnya gagal. terus nggak mau masuk EDL ya. Itu kasus kebanyakan hari ini. Nemuin udah banyak banget, yakin mas. Jadi jenengan bukan orang pertama yang datang ke sini. Sebenarnya udah banyak banget yang datang ke sini. Cuman memang saya nggak pernah posting ya. Cuman kok akhir-akhir ini kok saya lihat banyak banget orang yang kesusahan buat nge-flash HH-nya karena nggak bisa masuk mode EDL. Makanya sesekali lah saya posting video. Sebenarnya kalau nggak di-cut ya kelamaan ya videonya, tapi nggak apa-apa lah. Semakin lama videonya semakin paham. Nggak usah bosen pokoknya. Intinya orang pengen. Sekarang sudah muncul loadingnya. Nah itu tinggal tunggu layarnya agak sedikit redup, sudah pasti hidup itu. Kalau sudah muncul lambang Android seperti itu, sama ini ada titik 3 jalan kayak gitu, biasanya sih nunggunya cuma sekitaran 2-3 menit ya. Nanti tinggal dilihat aja di videonya itu kira-kira berapa menit. Saya nggak bisa pastikan, soalnya per HH itu kadang-kadang beda. Soalnya kan ini yang versi RAM-nya 2/16 ya mas? Iya. Kan dia kan ada yang versinya RAM-nya 3/32, kalau Redmi 3X itu sebenarnya enak kalau ada background musiknya mas. Sono mas, belah. Kayaknya kurang kenceng mas, kayaknya nggak terlalu kedengaran juga. Kencengin kan terganggu mas soalnya. Oh gitu ya. Enggak sih, sebenarnya saya tidak terganggu. Saya kan bukan anda. Kalau anda kan gelas jatuh aja terganggu ya. Nggak ada estetika komedinya mas. Oh gitu ya. Oke siap. Jadi masih seperti ini. Masih seperti itu. Nggak usah takut. Itu pasti hidup ke layar utama. Kalau kok ini gagal, videonya nggak saya upload. tak flash lagi. Ya, saya sabar menunggu. Mungkin anda sekalian aja ya nggak sabar nonton videonya nanti ya. Kalau saya pasti di skip. Pasti di skip ya itu. Kalau saya sudah terbiasa menunggu lama seperti ini, jadi tidak kaget saya. MIUI 8 itu sudah pasti lama. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi ya memang lama. Loading terus.
sekalian promosi ini ceritanya ini. Saya tidak nyebut nama loh ya. Saya tidak bekerja di counter apa namanya, enggak. Saya cuma bilang kalau saya penjaga counter. Yang penting halal. Itu apa? Masih lumayan. Masih lama. Ini sebenarnya yang nggak sabar itu sebenarnya bukan saya, tapi kameramennya. Panas, Pak. Pegel ya Mas ya. Megangin layar 5,5 inci kayak gitu pegel ya. Nggak apalah, sekali-kali. Lama banget ya. Jangan-jangan boot loop lagi. Enggak. Ya boot loop kan namanya juga boot loop, loop berputar. Jadi ini bukan boot loop ya. Ini loading namanya. Kalau saya kemarin nge-flash Mi 5X itu dari pertama kali flashing sampai selesai cuman butuh waktu sekitaran 10 menit sampai hidup. Tapi Mungkin mahal. karena Mi 5X bukan karena mahalnya ya, tapi karena USB-nya tipe C, transfer datanya lebih cepat. Sama RAM-nya kan juga lebih besar, kalau dia 4 GB, mungkin kan prosesinya lebih cepat juga. Mungkin ini makan waktu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nggak bisa memastikan. Nanti dilihat aja di videonya kira-kira berapa menit dari ini selesai flashing tadi sampai hidup ke posisi MIUI 8. Dulu waktu pertama kali saya nge-flash juga kebingungan, tidak hidup kenapa. Tapi itu kok tak diemin, setengah jam kemudian baru tak cek, ternyata hidup udah. Video ini sudah 27 menit nih. 27 menit ya? Lama sekali. Setengah jam itu dari proses awal tadi saya menjelaskan, terus alat-alat yang dibutuhkan apa aja itu ya. Soalnya kalau ini sebenarnya sih lebih cepat kalau di flash MIUI 7, tapi kalau tadinya MIUI 8 terus di flash MIUI 7 langsung, biasanya kalau nggak basebandnya hilang ya emailnya hilang. Banyakan kasus kayak gitu saya nggak temuin. Oke ya Mas ya. Silahkan pegang. Oke. Oh, semutan. Saya mas gitu tapi gua malah formatnya kan gua udah jempaliatan meneh gua. Ora. Tetep jempalitan. Aku Harus lanjut. kayak ngerekam jempalitan. Rekam apa kowe? Sih banget ya. Saya malah jadi ngaruh sendiri. Jadi penasaran. Butuh waktunya lama banget. Why? Tapi sejauh ini belum ada kegagalan. Sejauh ini belum ada. Pokoknya saya nge-flash hari ini itu sudah ratusan. Saya tekankan bukan cuma satu ini tok. Ini satu dari sekian ratus. Bukan sekian ratus ya. Ratusan itu 100 sekian. Kalau sekian ratus itu kan ratusannya banyak. Sekian dan ratus. Masih loading. Ternyata prediksi saya tadi salah. Saya bilang 2 sampai 4 menit, ini lebih ya. Lama banget. Menit ke 29. 29. Apa lah. Ya namanya mainan room ya masih sabar. Kalau di counter kan bilangnya 1 jam, bisa ditunggu 1 jam selesai. Ya memang estimasinya segitu kira-kira. Ini kan baru setengah jam, belum sampai 1 jam. Pasti Anda skip.
Pas sampai dipasang mungkin. Oh, takutnya konslet ya kalau sambil dipasang. Takut ya. Ngeri ya. Soalnya posisi hidup toh. Ada Kalau dia daya. posisinya mati, masih berani masang. Biarkan saja dia loading. Jadi kenapa saya membuat video ini? Sebenarnya semalam itu yang posting minta bantuan itu bukan masnya ya, Bukan. itu orang Tangerang. Karena dia jauh, Tidak mungkin kesini. terus di WhatsApp itu dia bilang ngeri ya mas kalau test point. Nah makanya saya kasih video tutorial test point ini. Sebenarnya video ini saya khususkan untuk masnya, namanya siapa ya, lupa saya. Mohon maaf. Nah itu posisinya di Tangerang dia. Tapi kalau dia nonton video ini pasti cuma ketawa-ketawa tok. Sebut namanya karena saya tidak bisa nyebut namanya. Lucu apa itu? Tak kasih temen ya. Es. Tak temenin. Ini 3X. Ini versi LAN yang 2/32. Bentuknya sama, nggak ada yang beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan saya bilang apa? Menit Hidup. ke-31. Hidup ya. Hidup. MIUI 8. Sah. Masnya percaya? Hidup ya. Yes. Karena saya pakai room Cina, jadi ya tidak ada bahasa Indonesianya, cuman ada bahasa Cina, Inggris Lopet dan mas, lopet. oh ya, mari bisa saja ya. Pakai laptop aja nggak saya apalah. Anggap aja itu power bank. Oke. Dah kalau ini sih next. Ada Mi account-nya ini mas? Belum ada Mi account-nya ya. Berarti nggak mungkin diminta ya. Verifikasi Mi account. Oke, tinggal next aja. System setup complete. Oh, mungkin ada yang bertanya-tanya itu ada garisnya apa? Nah ini tanyanya sama masnya yang itu nanti ya. Jadi Itu ini pengalaman. sentet. Bahasa Oke. Indonesianya apa? Sentet apa ya? Retak. Oke. Sentet itu bahasa Jawa ya kalau nggak ngerti bahasa Jawa. Oke, ini sudah hidup. Oke. Proses pemasangannya tidak perlu saya video. Yang saya tekankan di sini tidak perlu takut sama test point. Test point itu tingkat keberhasilannya malah lebih tinggi daripada Anda sekalian via Facebook ataupun ADB ataupun yang lain. Ya memang kesannya memaksa ya, tapi itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Sekarang sama masnya, bener ya mas ya, posisinya bootloop ya mas ya. Masnya dari Gunung Kidul bener ya. Saya Magelang, masnya dari Gunung Kidul. Ini yang tadinya bootloop, sekarang hidup. Durasinya agak lama memang, tapi hidup. Sabar itu kuncinya. Oke, sekian video tutorial dari saya. Dari siapa? Nama saya Gerald Alexander. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.